Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Herdin, NIM 2417-20813. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas 19 November Kolaka. Baik, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan fisik pada anak. Nah, di mana gangguan fisik pada anak ini? Tentang mata kuliah penjas adaptif. Nah, adapun dosen pengampu yaitu Ibu Rosti SPD MPD. Nah, pada pemaparan materi kita kali ini teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu penjas adaptif. Nah, di penjas adaptif ini ada beberapa poin besar yang perlu kita pahami dan ada beberapa bentuk-bentuk dan beberapa tindakan yang perlu kita pahami. Karena kita tidak akan bisa membahas kepada inti pembahasan kita kali ini, yaitu gangguan fisik pada anggota gerak tubuh, jikalau kita belum bisa pahami dulu apa itu penjas adaptif. Nah, pada pembahasan pertama ini kita akan bahas yaitu tentang penjas adaptif. Nah, baik teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di pembahasan pertama, yaitu tentang penjas adaptif. Nah, sekarang kita perlu dulu mendefinisikan apa itu penjas adaptif. Nah, penjas adaptif atau pendidikan jasmani adaptif dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perubahan pemberian pelayanan yang komprehensif mencakup penilaian asesmen atau program pendidikan yang mencakup individual dan pelaksanaan aktivitas jasmani yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap individu dengan disabilitas. Nah, adapun sasaran utama untuk penjas adaptif ini yaitu secara spesifik ditujukan bagi siswa atau individu yang memiliki kekurangan hambatan baik fisik seperti tunadaksa, tunadaksa, cerebral palsy dan lain-lain, maupun mental seperti tunagrita, autis, ADHD dan lain-lain, atau memiliki kondisi lain yang memerlukan modifikasi program pendidikan jasmani biasa. Nah, di penjas adaptif ini juga ada yang namanya prinsip. Nah, prinsip utama dalam penjas adaptif itu adalah modifikasi, seperti guru harus mengadaptasi materi. Nah, kenapa perlu kita ada adaptasi materi ini? Karena tidak semuanya siswa-siswa itu, terutamanya untuk siswa-siswa yang disabilitas itu, bisa menerima materi seperti siswa-siswa lainnya. Contoh, ada beberapa siswa yang memiliki tangannya kecil sebelah. Itu tidak bisa kita berikan metode pembelajaran sesuai dengan siswa-siswa lainnya. Perlu kita modifikasi kembali beberapa bentuk pembelajaran. Nah, ada juga metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya itu berbeda juga. Dan lingkungan pembelajaran. Adapun tujuan penjas adaptif itu yang paling utama adalah membantu anak berkebutuhan khusus mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan mandiri melalui aktivitas jasmani yang dirancang dengan hati-hati dan penuh ketelitian. Nah, kita masuk di poin pertama, yaitu tujuan ranah psikomotorik atau keterampilan gerak. Di pembahasan pertama, meningkatkan kemampuan motorik. Nah, kita perlu meningkatkan kemampuan motorik siswa yang ABK ini, karena kita dapat melatih keterampilan motorik dasar seperti berjalan, berlari, melompat, tapi caranya itu dengan cara halus. Terus yang kedua itu meningkatkan kebugaran jasmani, memperbaiki daya tahan, kekuatan, kelenturan, komponen-komponen kebugaran lainnya. Yang ketiga itu memperbaiki postur dan kondisi. Nah, ini perlu sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Kita perlu menolong siswa-siswa dan mengoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. Misalnya, penyimpangan postur tubuh ringan, misalnya yang awalnya bungkuk, kita bisa dengan secara perlahan kita ajar dia supaya bisa tegak seperti itu. Nah, adapun tujuan ranah afektif, yang pertama
tujuan ranah afektif seperti sikap dan emosi. Itu membangun rasa percaya diri, harga diri, dan penerimaan diri. Terus yang kedua itu penyesuaian sosial, melatih interaksi kerjasama dan sikap sportif melalui permainan kelompok. Yang ketiga itu tujuan kognitif atau pengetahuan. Yang pertama, kita harus bisa memahami batasan diri, menolong siswa untuk memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. Yang kedua, pengetahuan hidup sehat. Nah, seperti mempelajari tentang mekanika tubuh yang baik dan perilaku tubuh sehat. Terus yang ketiga yaitu apresiasi olahraga. Kita harus perlu memberikan atau mempelajari bagaimana cara kita apresiasi si anak ABK ini supaya dia tidak merasa terasingkan seperti itu ya. Jadi perlu kita amati juga dengan baik ini, kita perlu lihat apa partisipasinya dia, baik dia sebagai penonton kah atau sebagai pemain. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman di penjelasan adaptif ini yaitu peran guru terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tentunya seperti peran guru penjelas adaptif. Nah, guru penjelas adaptif memiliki peran krusial, sangat krusial. Karena yang pertama itu dia sebagai pendidik, mengajar aktivitas fisik dan keterampilan. Terus yang kedua itu fasilitator, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan sportif. Yang ketiga, adaptor. Ini menganalisis kebutuhan siswa dan memodifikasi program atau alat-alat olahraga untuk anak-anak ABK. Yang keempat itu penilaian, melakukan asesmen untuk penyusunan program pendidikan individual. Nah, intinya teman-teman, penjelas adaptif ini memastikan bahwa anak-anak tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama untuk merasakan manfaat dari pendidikan jasmani sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka dan menjalani masa depan secara mandiri di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah tadi beberapa poin penting yang saya bahas di penjelas adaptif ini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di inti pembahasan kita yaitu gangguan fisik pada anggota tubuh atau anggota gerak. Kita perlu tahu dulu sebenarnya apa itu gangguan fisik pada anggota gerak. Nah, sini saya akan bahas pengertian dan ciri-ciri gangguan anggota gerak. Nah, gangguan fisik pada anggota gerak biasa disebut dengan tunadaksa. Ini mengacu pada kondisi di mana terjadi keterbatasan fungsi atau kontrol atau mobilitas pada satu atau lebih anggota tubuh. Ini disebabkan oleh bawaan atau kognital atau biasa ini terjadi akibat penyakit atau cedera. Nah, gangguan fisik anggota gerak dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang paling umum membutuhkan perhatian dalam penjelas adaptif adalah cerebral palsy atau CP, gangguan neurologis yang memengaruhi kontrol otot dan koordinasi. Ciri khasnya meliputi gerakan yang tidak terkontrol atau kaku, biasa disebut dengan spastik, dan atau tidak seimbang ataksia. Nah, ada juga disebut dengan sipina atau cacat dari lahir pada tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan sebagian atau total pada bagian tubuh bawah. Nah, ada juga biasa disebut dengan amputasi atau kehilangan anggota badan. Nah, ini amputasi biasa disebabkan oleh penyakit. Misalnya ada penyakit gula. Penyakit gula. Ketika penyakit gula ini sudah tidak bisa diatasi, tidak bisa diobati, maka dilakukannya namanya amputasi. Nah, ini amputasi juga biasa disebut dengan kehilangan sebagian atau seluruh lengan atau kaki yang membutuhkan penggunaan protestik atau kursi roda. Nah, ada juga yang disebut dengan poliomyelitis atau post-polio. Ini kerusakan saraf yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot. Dan ada juga yang terakhir itu kelainan ortopedi lainnya. Ini misalnya muscular dystrophy atau kelemahan otot progresif atau juvenile
iritis atau radang sendi. Nah, teman-teman, ini perlu sangat kita perhatikan, teman-teman. Ada dampak pada aktivitas jasmani. Nah, anak dengan gangguan gerak mungkin mengalami keterbatasan dalam berjalan, berlari, melompat, kadang juga mengalami keterbatasan keseimbangan, stabilitas tubuh yang buruk, kekuatan daya tahan otot yang tidak baik atau rendah, dan juga kesulitan mengkoordinasi mata, tangan, dan kaki. Nah, ini teman-teman, kita nanti sebagai guru atau sebagai calon guru, kita perlu memperhatikan beberapa poin seperti ini, teman-teman. Nah, adapun prinsip utama dalam penyelesaian adaptif yaitu fokus pada fungsi residual atau sisa fungsi. Nah, program harus dirancang untuk melatih dan memperkuat tubuh yang masih berfungsi normal atau masih memiliki potensi gerak. Contoh, untuk siswa yang menggunakan kursi roda masih memiliki potensi gerakan. Nah, misalnya siswa yang berada di kursi roda fokus pada kekuatan lengan saja, lengan, bahu, dan otot inti. Karena sudah jelas, ketika siswa menggunakan kursi roda berarti dia mengalami gangguan fisik pada otot bagian bawah atau tungkai bawah seperti kaki, paha, dan pinggang. Nah, yang kedua itu kita harus memberikan lingkungan yang aman atau biasa disebut dengan safety first. Nah, kita perlu memastikan lantai bebas penghalang, tidak licin, dan memiliki akses kursi roda. Nah, kita juga perlu menggunakan pelindung dan peralatan atau area yang berpotensi beraturan. Nah, ini selalu harus ada dalam pengawasan, terutama saat menggunakan peralatan bantu. Nah, pada peralatan bantu ini, teman-teman, tidak semua misalnya anak berkebutuhan khusus itu sama. Jadi perlu kita memodifikasi sesuai dengan keterbatasan pada anak ini. Nah, peralatan standar yang harus diganti atau dimodifikasi agar mudah digunakan, misalnya itu seperti bola. Gunakan bola yang lebih ringan, lebih besar, atau mengeluarkan suara. Terus seperti gawangnya. Gawangnya itu yang harus lebih besar, yang lebih rendah, atau target yang diletakkan di lantai. Dan perlu teman-teman perhatikan, alat bantu penggunaan pegangan dimodifikasi tali atau fulcrum membantu pegangan raket atau tongkat. Nah, teman-teman, adapun penyesuaian peraturan dan tugas yaitu waktu. Nah, kita perlu memberikan waktu yang lebih lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas geraknya, karena dia tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas waktu itu dengan secepat mungkin, karena mereka memiliki keterbatasan, sehingga kita perlu memberikan waktu yang lebih lama, atau kita perlu memahami anak-anak, terutama untuk anak-anak yang gangguan anggota gerak tubuhnya itu terganggu. Nah, adapun peran program pendidikan individual ini perlu kita tanamkan, teman-teman. Karena kenapa? Setiap anak dengan gangguan anggota tubuh atau anggota gerak adalah unik. Oleh karena itu, program penjelasan adaptif harus dibesarkan pada program pendidikan individual yang mencakup. Yang pertama itu asesmen fungsional, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga itu metode pembelajaran. Nah, ini kita perlu bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama itu tentang asesmen fungsional. Apa itu asesmen fungsional? Itu menilai secara spesifik apa yang bisa dilakukan anak seperti kekuatan, jangkauan gerak, dan kemampuan memindahkan diri. Seperti teman-teman, itu yang perlu diperhatikan pada saat asesmen fungsional. Nah, yang kedua itu penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan ini yaitu merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Misalnya, siswa mampu menggerakkan kursi roda sejauh 10 meter dalam waktu 30 detik pada akhir bulan ini. Nah, itu perlu diperhatikan, teman-teman. Supaya apa? Supaya mereka memiliki tujuan begitu. Yang terakhir itu adalah metode pembelajaran inklusi. Nah, mempertimbangkan apakah anak akan berpartisipasi penuh, full inclusion,
perisial atau dalam kelas khusus seperti Serget. Itu biasa disebut dengan segregated. Nah, teman-teman, perlu juga kita perhatikan contoh adaptasi sederhana. Nah, dalam praktiknya, guru penjas harus berpikir kreatif untuk memodifikasi 3 elemen utama. Yang pertama itu memungkinkan tujuan partisipasi tanpa gerakan kaki penuh. Contohnya, mengubah permainan sepak bola menjadi sepak bola kursi roda elektrik. Nah, ini sering kita temui sering kita lihat atau sering kita tonton di beberapa negara barat sana. Ini mereka contohnya seperti main basket. Mereka itu ada ajang kompetisinya untuk mereka para orang-orang berkebutuhan khusus. Mereka buatkan salah satu pertandingan. Nah, di mana di dalamnya ini dimodifikasi seperti menggunakan kursi roda untuk yang berkebutuhan khusus. Terus yang kedua itu mengurangi hambatan fisik dan risiko cedera. Nah, ini menandai, contohnya ini kita bisa lakukan itu dengan cara menandai area lapangan dengan warna kontras. Dapat juga menggunakan permukaan yang tidak terlalu keras dan memastikan jalur ini bebas. Dan yang terakhir itu memudahkan manipulasi atau keterbatasan lengan. Nah, ini contohnya ini kita perlu menggunakan pita elastis untuk menahan raket. Ini untuk permainan seperti bulu tangkis atau tenis lapangan. Nah, raket tongkat agar tidak jatuh di tangan yang lemah atau menggunakan bola bel di dalamnya. Nah, teman-teman, ini beberapa poin penting yang perlu sangat diperhatikan teman-teman. Karena kenapa? Kita sebagai guru perlu memperhatikan dan perlu memahami siswa-siswa kita, teman-teman.